Halo semua, perkenalkan nama saya Dominika Cynthia Natali Layan dari Prodi PJJ Akuntansi dengan NIM 24030102060. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai mata kuliah perilaku organisasi. Pertama, bagaimana hubungan antara organisasi dengan manusia dan manajemen, dan mengapa manusia membutuhkan organisasi. Menurut pendapat saya, organisasi adalah wadah di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sementara manajemen adalah peran penting dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien. Manusia tanpa organisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuan yang lebih besar. Yang kedua, menyikapi problem perusahaan tersebut. Dituntut semua tim dalam perusahaan diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan nama baik perusahaan dalam kancah persaingan bisnis yang makin kompetitif. Dalam penyelesaian masalah ini, bagaimana tim dalam perusahaan tersebut harus bertindak? Menurut saya, untuk menyelesaikan masalah perusahaan, tim harus bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik untuk mencapai tujuan mereka, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing perusahaan, dan diskusi untuk menyelesaikan masalah. Tim dapat memulainya melalui identifikasi masalah secara menyeluruh, membuka diskusi dan menampung beberapa ide atau masukan dari setiap anggota. Setelah itu mencari solusi yang terstruktur dan diimplementasikan dengan pemantauan dan evaluasi yang baik. Lalu untuk pembahasan problem yang pertama, bagaimana perilaku tim mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap perusahaan dari berbagai pengaruh global terhadap posisi dan tujuan perusahaan, di mana konsep perusahaan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Menurut saya, perilaku tim dalam suatu organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kontribusi yang dapat diberikan kepada perusahaan, terutama dalam konteks pengaruh global yang terus berkembang. Dalam era sekarang ini, perusahaan dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perusahaan lingkungan bisnis yang dinamis. Maka dari itu, salah satu cara atau konsep untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pengembangan tim kerja yang efektif dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan global, seperti perkembangan teknologi dan perubahan sosial ekonomi. Tim yang bekerja dengan visi yang dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi bersaing pasar, memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif, komunikasi yang efektif dan transparansi akan mudah untuk mendapatkan informasi penting mengenai kondisi pasar global yang mempengaruhi perusahaan. Lalu berikutnya, problem yang kedua, bagaimana perusahaan membentuk wadah sebagai salah satu bentuk kelompok dalam organisasi yang bisa mengatasi internal perusahaan. Sebutkan esensi yang terkandung dalam wadah organisasi tersebut, jelaskan dan berikan contohnya. Menurut saya, pembentukan wadah sebagai kelompok internal perusahaan merupakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Wadah ini berfungsi sebagai platform untuk berkolaborasi, komunikasi, dan pengembangan individu serta kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa esensi yang terkandung dalam wadah organisasi yaitu koordinasi, inovasi dan solusi, penyelesaian masalah, pengembangan keputusan kolektif, contohnya yaitu Google Project Aristotle. Penjelasannya yaitu Google membentuk tim lintas fungsi untuk mempelajari apa yang membuat tim kerja efektif. Mereka menekankan pentingnya psychological safety, menjelaskan tujuan dan keadilan dalam peran. Esensinya yaitu membangun kepercayaan dan inklusi. Lalu problem yang ketiga yaitu bagaimana menciptakan iklim dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal dalam suatu perusahaan. Apakah perlu membangun struktur yang baru sebagai upaya pengembangan iklim perusahaan dalam mengikuti perkembangan zaman?
Menurut saya, menciptakan iklim dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal adalah elemen penting dalam memastikan keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. Untuk mencapai hal ini, perusahaan harus secara aktif mengembangkan iklim kerja yang sehat, mendukung dan inovatif, serta menyesuaikan budaya organisasi dengan tantangan dan perubahan zaman. Contohnya yaitu Google menetapkan nilai inovatif and Tricks untuk mendorong kreativitas dan pengembangan teknologi. Yang kedua yaitu Netflix mengadopsi struktur berbasis tim kecil yang otonom untuk merespon tren industri hiburan secara cepat. Jika saya bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang mempunyai cabang di beberapa negara, perusahaan saya bergerak di bidang manufaktur dan perusahaan saya juga memasarkan produk tersebut. Bagaimana struktur organisasi dalam perusahaan tersebut? Struktur organisasi pada perusahaan multinasional yang bergerak di bidang manufaktur yang pertama yaitu direktur utama. Berfungsi sebagai pemimpin perusahaan secara keseluruhan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi bisnis. Yang kedua ada Departemen Operasional, yaitu berfungsi memastikan proses operasional berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan standar kualitas. Yaitu Departemen Keuangan, berfungsi menganalisa arus kas keuangan perusahaan, memonitoring laporan keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu Departemen Pemasaran, fungsinya komunikasi baik kepada pelanggan, mengatur strategi pemasaran, dan melakukan peningkatan penjualan kepada pelanggan. Yang kelima, Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD, yang berfungsi yaitu mengelola rekrutmen, melakukan pelatihan, dan pengembangan kinerja karyawan. Yang terakhir yaitu Departemen Logistik, berfungsi mengelola proses produksi dan operasional. Lalu untuk pertanyaan yang keempat yaitu, jika saya seorang manajer di perusahaan ternama yang kerjanya begitu luas dan kompleks, saya masih perlukah untuk memahami sifat karyawan saya dan bagaimana cara saya memotivasi karyawan dan menjelaskan pemahaman tentang peran motivasi di dalam sebuah organisasi? Menurut pendapat dan pandangan saya, apabila menjadi seorang manajer, sikap memahami karyawan sangatlah penting karena dapat membantu saya untuk mengetahui cara berkomunikasi dengan karyawan dengan memahami sikap dan situasi kerja agar kita dapat memotivasi supaya dapat bekerja dengan lebih baik. Cara memberikan motivasi untuk karyawan antara lain yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang kedua, membangun komunikasi yang baik, ketiga, memberikan fasilitas seperti pelatihan dan pengembangan diri karyawan dalam dunia kerja, yang keempat, memberikan reward atau bonus saat menyelesaikan pekerjaan sebelum tanggal jatuhnya target. Peran motivasi sangatlah penting dalam dunia kerja karena dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kepuasan kerja setiap karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.